Selamat pagi murid-murid semua, apa kabarnya? Wah, Bayu menjawab, baik Pak. Yoga menjawab, luar biasa Pak. Saya suka semangat kalian, mantap, ditingkatkan terus. Sambil menunggu, saya akan menyetel sebuah musik, biar kita dalam pembelajaran semakin rileks gitu. Biar gak ada tegang-tegang gitu, oke? Sambil menunggu teman-teman yang lain yang join, diajakin juga teman-temannya biar join gitu, biar perkuliahan bisa segera dimulai. Oke, karena ini semua udah join, kita bisa memulai perkuliahan kita, pembelajaran kita. Saya akan share screen. Ya, jadi di sini adalah materi kita. Materi sudah saya kirimkan di grup WhatsApp, jadi bisa diakses di sana. Perkuliahan kita, pembelajaran kita yaitu keterampilan komputer dan pengelolaan informasi untuk kelas 10. Di sini murid-murid ada yang tahu kita mau belajar apa gitu. Di KKPI ini ada yang tahu gak kita mau belajar apa? Ya, benar dari Mas Santoso. Kita akan belajar mengenai komputer lebih dalam, mengenai komponennya, mengenai perangkat-perangkat, dan juga sejarahnya. Dan juga di sini ada pengelolaan informasi, baik sistem informasi dan cara kelola dari informasi. Di sini pertama kita akan mendefinisikan dan juga kita akan belajar dulu asal-usul terciptanya komputer bagaimana gitu. Ada yang tahu pengertian dari komputer? Ya, benar sekali dari Mbak Ana. Komputer itu dia dari bahasa Latin, yaitu komputer. Itu dia artinya menghitung. Jadi memang komputer itu pada awalnya itu pada zaman dahulu digunakan untuk menghitung. Tapi sampai sekarang hingga saat ini berkembang gitu dan fungsinya bukan sekedar menghitung gitu. Dia dari bahasa Latin dan juga dari bahasa Inggris compute yang artinya juga sama menghitung. Jadi komputer itu sebagai penghitung pada awalnya. Dan juga pada awalnya itu komputer berhubungan dengan matematika karena menghitung dan juga menggunakan menggunakan operasi aritmatika dalam penghitungannya. Jadi sejarahnya itu pertama kali komputer mekanis dibuat oleh Charles Babbage. Jadi namanya itu mekanisnya itu dinamakan
difference engine pada tahun 1821. Dan dia itu baru terwujud itu konsepnya 1823. Dan dia dibantu oleh pemerintah Inggris untuk menyelesaikan proyek ini, komputer mekanis, dan selesai 99 tahun kemudian pada tahun 1832. Jadi different engine ini komputer mekanik pertama di dunia. Dia itu menggunakan tabulasi polinomial. Kemudian dia itu juga mengembangkan Charles Babbage, dan kemudian diciptakanlah analytical engine, yaitu untuk proses menganalisis dan memilih operasi aritmatika. Jadi awalnya itu dia membuat tabulasi polinomial dalam matematika, dan kemudian dia mengembangkan untuk menciptakan mekanis untuk menganalisis operasi aritmatika tertentu. Dan kemudian setelah Charles Babbage, ada juga yaitu Hermann Hollerith, yaitu membuat mesin hitung juga menggunakan sistem kartu berlubang atau biasa disebut punch card. Ini lebih canggih dari buatan Charles Babbage, yaitu fungsinya itu untuk menghitung jumlah penduduk di Amerika Serikat. Kemudian buatan selanjutnya dari Dr. Vannevar Bush pada tahun 1931. Dia itu pertama kali yang menciptakan komputer analog. Jadi awalnya itu hanya komputer mekanis, kemudian dia membuat komputer analog yang membuat komputer mekanis itu semakin jarang digunakan dan beralih kepada komputer analog. Kemudian ada komputer digital elektronik Atanasov Berry komputer atau ABC pada tahun 1939 oleh Dr. John Vincent Atanasov. Kemudian selanjutnya ada komputer otomatis pertama yang dibuat oleh Harvard Mark I. Pada tahun 1944, Howard Hardway Aiken dia menciptakan perangkat keras gitu yang disebut komputer otomatis pertama di dunia. Kemudian ini adalah perkembangan komputer dari masa ke masa. Yang pertama ada komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yaitu ENIAC, Edvard, Harvard Mark II, Harvard Mark III atau ADEC, kemudian ada UNIVAC 1, Harvard Mark IV, IBM 650, Pramac C305. Pada komputer generasi pertama ini masih memang tujuannya benar-benar untuk penghitungan.
penghitungan operasi aritmatika. Dan kemudian dari karakteristiknya, komputernya itu besar-besar gitu. Kemudian pada komputer generasi kedua, yaitu ada era baru menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube. Mulai digantikan juga dengan transistor. Jadi bisa memangkas ukuran mesinnya itu jadi lebih kecil, tidak besar-besar gitu. Jadi pada komputer generasi kedua ini ada banyak pengembangan dan perbedaan dari komputer generasi pertama. Terus juga dia itu proses operasinya lebih cepat dan menggunakan bahasa mesin assembly dari ukurannya lebih kecil dan prosesnya lebih cepat. Kapasitas memorinya juga sudah lumayan besar, tidak seperti komputer generasi pertama. Kemudian komputer generasi ketiga, dia ini lebih maju lagi dari komputer generasi kedua. Mulai ada mesin komputer yang lebih ringkas lagi, lebih ringan, yaitu IC, Integrated Circuit, chip tunggal, sistem operasi mulai sudah digunakan. Operasi sistemnya lebih cepat dan juga fisiknya itu lebih kecil, daya memorinya juga lebih besar. Kemudian langsung ke generasi keempat. Generasi keempat yang sampai saat ini masih digunakan, termasuk generasi keempat. Ukurannya itu lebih kecil dan juga harganya lebih murah. Kemudian dari mesinnya juga lebih kecil. Ada juga daya memorinya juga lebih besar. Banyak pengembangan yang dilakukan pada generasi keempat ini hingga sekarang. Kemudian kita akan membahas komponen pendukung sistem komputer. Ada yang tahu apa saja komponen-komponennya? Ya, silakan, Teguh. Kurang tepat ya. Jadi pada komponen ini ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan satunya itu bukan user tapi brainware. Jadi dia hampir sama dengan user gitu, tapi dia dengan sebutan brainware. Apa aja sih itu, dan juga tujuannya apa setiap komponen itu? Mari kita bahas satu-satu. Kita akan membahas pertama pada perangkat keras. Sebenarnya dari namanya saja kita mungkin bisa menganalisis yang perangkat keras. Berarti ini adalah perangkat komputer atau komponen komputer yang bisa dilihat secara fisik, bisa diraba. Gunanya ini untuk menjalankan operasi komputer dalam mengoperasikan komputer yang bisa dilihat secara langsung dan diraba. Pada perangkat keras ini terbagi jadi 3. Ada proses input, processing, dan output. Dari namanya juga kita bisa menganalisis pada input berarti masukan,
Yaitu berarti perangkat-perangkat yang bisa dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian processing, yaitu dalam prosesnya, dalam proses operasi, maka membutuhkan perangkat keras processing. Output itu keluarkan, berarti yang dikeluarkan seperti hasilnya gitu, outputnya yang bisa mengeluarkan hasilnya gitu. Kita akan membahas satu persatu dari input. Input ini contohnya itu seperti keyboard, mouse, touchscreen, webcam, joystick, mikrofon, scanner. Salah satu ciri-cirinya semua itu bisa dicolokkan gitu ke komputer. Ya, salah satu ciri-cirinya seperti itu. Jadi kita bisa menganalisis apa saja gitu yang dicolokkan atau dipasangkan ke komputer, maka itu termasuk input. Kemudian ada processing. Processing berarti dalam proses operasi seperti motherboard, prosesor, memori, hard disk, power supply, hard disk, CD. Ciri-cirinya juga itu perangkat keras yang bisa kita pegang dan dia itu masuk ke dalam mesin gitu. Dalam mesinnya berarti itu masuknya processing. Kalau perangkat keluaran atau output seperti monitor, printer, speaker, proyektor, itu ciri-cirinya berarti dia bisa mengeluarkan sesuatu gitu, baik secara visual atau audio. Seperti monitor bisa menampilkan dari gambar dan video, bisa melihat gambar video. Printer, dia bisa mengeluarkan kertas, yaitu visual. Kemudian speaker bisa mengeluarkan output audio yang bisa mengeluarkan sesuatu gitu, baik visual atau audio. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Dari namanya berarti ini tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh. Ini untuk mengatur, yaitu mengatur dalam operasi sistem, yaitu berupa program atau instruksi untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini contohnya yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, perangkat lunak aplikasi. Semuanya itu ya ciri-cirinya itu atau karakteristiknya itu ya semua dalam pengoperasian penjalanan komputer yang dia itu ada dalam proses komputer di dalam komputer itu. Misalnya seperti sistem operasi itu untuk menjalankan komputer gitu, operasi komputer. Bahasa pemrograman untuk menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer gitu. Kemudian ada perangkat lunak utility, yaitu untuk melengkapi kinerja sistem operasi. Dia untuk meningkatkan kerja komputer. Kemudian aplikasi, ya seperti aplikasi kayak ada game, ada spreadsheet atau Word, Microsoft, semuanya itu perangkat lunak aplikasi. Jadi yang program yang menginstruksi atau mengatur pada pengoperasian aplikasi. Kemudian
kita akan membahas brandware atau pemakai. Brandware ini mungkin salah satu yang kurang diketahui ya, karena biasanya hanya mengetahui software dan juga hardware. Brandware ini juga cukup penting, yaitu dia itu sebagai pengguna komputer. Contohnya itu operator komputer, teknisi, trainer, konsultan komputer, project manager, programmer, graphic designer, spesialis jaringan, database admin, sistem analisis. Dari namanya saja kita mungkin sudah paham dan juga bisa menganalisis bahwa ini adalah pemakai perangkat komputer. Kita akan lanjut kepada sistem operasi. Sistem operasi dalam komputer yaitu kita akan membahas pada Windows, sistem operasi Windows. Oh iya, Bapak ingin bertanya kepada murid-murid, ada yang bisa menurutkan Windows dari yang pertama sampai sekarang? Nanti akan dapat nilai plus. Yang bisa? Oh, silakan Kevin. Ya. Terus? Oke, benar sekali ya. Jadi dari pertama pengurutannya itu ada Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan terakhir ada Windows 10. Ya, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, ada yang ingin bertanya? Murid-murid? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya ini yaitu memberikan sejarah dan juga definisi, pokoknya memberikan informasi lengkap pada setiap Windows dari awal hingga sekarang. Bapak ulangi, jadi silakan murid-murid membuat informasi lengkap mengenai Windows dari Windows awal yaitu Windows 98 sampai sekarang yaitu Windows 10. Deadline-nya sampai minggu depan, dan juga kita akan mendiskusikan hal ini pada grup WhatsApp. Jadi teman-teman diharapkan bisa aktif, bisa memberikan pertanyaan atau memberikan pendapat yang akan aktif dalam diskusi akan mendapatkan nilai plus. Oke. Ya mungkin itu sekian dari Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera. Semangat untuk perkuliahannya. Bapak akan menyetel lagu untuk penutup. Silakan sambil keluar teman-teman.
Sampai jumpa di pertemuan